Shalom teman-teman semuanya, pada hari ini saya akan memberikan opini saya tentang penolakan rumah ibadat di Cilegon. Namun sebelum saya memberikan opini saya, ada baiknya kita mendengarkan pemaparan atau pernyataan dari Menteri Agama Republik Indonesia tentang penolakan pendirian rumah ibadat. Mari kita saksikan. Tidak ada lagi penolakan pendirian rumah ibadah sebagaimana gereja HKBP di Cilegon. Saya laporan nih Pak Evorus dan Pak Sekjen dan seluruh jajaran, di Cilegon, kota Cilegon itu masih ada gereja HKBP yang ditolak pendiriannya oleh wali kota. Kami di Kementerian Agama sudah berkali-kali menyampaikan dan mendatangi Pak Wali Kota supaya izin ini dikeluarkan. Jadi jangan tepuk tangan dulu Pak. Karena belum berhasil. Belum berhasil. Staf kami Pak sudah 2 kali ketemu dengan Pak Wali Kota. Dan rencananya minggu depan saya akan datang sendiri kalau belum beres soal izin pendirian ini. Karena di bawah sudah beres semua. Izin dari masyarakat, dari kepala desa udah beres, suruh tertahan di atas. Oke, kita sudah mendengar pernyataan dari Menteri Agama Republik Indonesia yaitu Gus Yakut tentang masalah yang berada di Cilegon. Dan Menteri Agama telah mengambil langkah-langkah penting, langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bahkan Bapak Menteri mengatakan bahwa beliau akan datang sendiri untuk bertemu dengan pemerintah kota Cilegon jika masalah ini masih belum selesai. Tentu saja ini adalah sebuah langkah yang sangat baik dan patut kita apresiasi, karena orang nomor 1 dalam Kementerian Agama yang mengurusi semua orang yang beragama di Republik ini akan turun langsung untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena beliau ingin memberikan rasa aman dan nyaman terhadap semua orang yang beragama di bangsa dan negara ini. Dalam realitanya sebenarnya penolakan terhadap pendirian rumah ibadat itu bukan hanya terjadi di Cilegon. Terdapat juga penolakan di beberapa tempat atau di beberapa wilayah. Bahkan gereja-gereja yang sudah memiliki izin sekalipun, ketika berbenturan dengan pemerintah atau berbenturan dengan masyarakat akan disegel. Dan itu sudah menjadi rahasia umum. Tapi bagaimanapun kita tidak menginginkan hal-hal itu terjadi, toh hal-hal seperti itu terjadi juga. Apa mau dikata, memang realitanya seperti itu. Kita kembali kepada pernyataan Bapak Menteri. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya persyaratan yang harus didapatkan untuk mendirikan rumah ibadat sudah dipenuhi. Tanda tangan yang harusnya dari masyarakat untuk mendapatkan izin mendirikan rumah ibadat sudah dipenuhi. Dalam hal ini masyarakat saya pikir patut diapresiasi karena sudah terbuka wawasan dan pengetahuannya, dan mereka tidak lagi memilah kelompok orang berdasarkan suku atau agama. Hal ini sangat luar biasa. Tetapi masalahnya ada pada pemerintah kota, yang sebenarnya pemerintah kota itu adalah tonggak utama dalam mempraktekkan keadilan dalam berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini dalam masyarakat kota Cilegon. Itu tidak dipraktekkan oleh pemerintah kota Cilegon. Buktinya mereka menolak pendirian rumah ibadat. Entah karena alasan politis atau alasan lainnya kita tidak tahu, karena pemerintah kota Cilegon sendiri tidak pernah mengatakan itu. Dengan tidak memberikan izin oleh pemerintah kota Cilegon, hal ini sebenarnya menentang undang-undang, mencederai semangat undang-undang atau amanat undang-undang 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 tentang kebebasan beragama, beribadat menurut iman dan kepercayaan masing-masing.
Jadi penolakan pendirian rumah ibadat ini bukan hal yang biasa, karena sebenarnya ini adalah sebuah tindakan yang nyata untuk menolak undang-undang. Jadi saya pikir ini sangat serius. Memang tidak dapat kita sangkali bahwa kepala daerah adalah pemegang otoritas tertinggi di daerahnya. Tetapi sebenarnya walaupun kepala daerah itu adalah pemegang otoritas tertinggi di daerahnya, di atas kepala daerah itu ada konstitusi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga sebenarnya setiap kebijakan, setiap keputusan, setiap peraturan daerah tidak boleh menentang konstitusi. Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 tentang kebebasan beragama. Dengan tidak memberikan izin, bukan hanya merampas hak beberapa kelompok orang untuk tidak beribadah menurut iman dan kepercayaannya, tetapi ini sebagai sebuah tindakan mengabaikan atau melalaikan amanat dan perintah undang-undang. Jadi ini sangat serius sekali. Jika hal seperti ini terus dibiarkan dan pemerintah tidak memberikan intervensi dalam tanda kutip kepada kepala daerah yang seperti ini, mungkin di kemudian hari akan terjadi lagi. Hari ini mungkin di Cilegon, besok entah di mana, lusa akan di mana. Jadi pemerintah dalam hal ini perlu melakukan sedikit intervensi seperti yang telah dilakukan oleh Menteri Agama, bahwa beliau mengatakan beliau akan segera datang bertemu dengan pemerintah Kota Cilegon jika hal ini masih belum selesai. Jika masalah ini juga belum selesai, maka akan menimbulkan rasa sakit hati kepada mereka yang mengalami. Karena mereka terus-menerus diperlakukan tidak adil. Dan ini akan menjadi bom waktu yang kapan saja bisa meledak. Sehingga ketika bom itu meledak, semuanya sudah tidak bisa lagi tertolong. Yang ada hanya tinggal kepingan-kepingan yang berserakan untuk membuktikan bahwa kita pernah bersatu dalam sebuah bangsa, dalam sebuah bahasa, dalam sebuah negara. Tetapi karena tidak ada rasa keadilan yang dipraktekkan, yang ditunjukkan baik oleh masyarakat dan juga oleh pemerintah, akhirnya kita harus berserakan dan bercerai. Tidak lagi menjadi satu dalam bahasa yang satu, dalam tujuan yang satu. Mungkin kalau masalah seperti ini terus terjadi juga, kita tidak akan pernah lagi menyanyikan lagu kebangsaan yang sama. Kita tidak akan lagi bersatu dalam meraih mimpi-mimpi kita bersama. Walaupun mungkin kita pernah memiliki. Oleh sebab itu, marilah kita bangun bangsa dan negara ini dengan semangat yang baik. Saling menghargai, saling menghormati perbedaan, saling menerima satu dengan yang lain adalah salah satu kunci untuk kita mempertahankan bangsa dan negara ini sebagai sebuah bangsa yang utuh, yang satu. Sebab itu, jangan kita melakukan diskriminasi berdasarkan suku, agama, dan ras. Demikian saja opini dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.